Pelayan pujian. Teman-teman, saya minta kita sangat terbuka dengan Roh Kudus di sesi ini dan minta kerendahan hati supaya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Minta kerendahan hati sama Tuhan untuk menerima apa yang nanti firman Tuhan katakan. Supaya, kenapa? Saya melihat banyak orang terluka gara-gara pelayanan pujian dan penyembahan. Waktu dia nggak lagi di dalam tim, dia pindah PD, saudara. Emang di PD ini aja yang aku bisa pelayanan, tempat lain juga bisa. Di sana juga nggak dipakai, pindah lagi dia. Ya kan? Akhirnya dia jadi GKJJ. Tahu GKJJ itu apa? Gereja Kristen jalan-jalan. Jalan sana, jalan sini dia. Ya, teman-teman, sekali lagi saya bicara di sesi ini terutama bukan karena saya merasa saya ahli di sini, no. Saya bersyukur kalau memang Tuhan menempatkan saya di sini. Tapi ingat, para pelayan pujian adalah barisan terdepan untuk berhadapan dengan kuasa kegelapan. Siap. Dia memang baru habis wamil. Ya. Para pelayan, tolong catat ya, pujian dan penyembahan adalah barisan terdepan berhadapan dengan kuasa kegelapan. Saya nggak nakutin Anda, saudara. Saya nggak nakutin. Maka itu jangan heran serangan-serangan itu datang. Dia ingin bungkam supaya kita nggak muji Tuhan. Maka itu saya tegaskan malam ini. Tidak semua, mungkin ada yang hadir di malam ini, dipanggil untuk jadi pelayan pujian penyembahan. Dan saya minta kerendahan hati sungguh, kalau memang bukan di sana, saudara jangan bilang, jadi Tuhan nggak mau pakai saya nggak ada harga. Anda sudah lunas dibayar, punya harga namanya. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, taruh saya di mana tempat saya harus ada. Amin. Teman-teman jangan lihat di depannya enak dilihat orang. Lalu dia dikenal. Aduh, kalau Tuhan yang dikenal, kalau kita yang lebih dikenal daripada Tuhan, saudara pelayanan kita gagal loh. Gagal. Ingat ya, mau dia pendoa syafaat, mau dia cuman angkat kursi, mau dia susunin sound system. Upahnya berapa? Jadi ngapain kita banding-bandingin? Iya, dia di depan terus. Aku, siapa lihat? Ya ampun. Saudara nggak usah gitu. Saudara buat saya, ya, saya sangat bersyukur buat para pendoa syafaat. Kalau mereka nggak berdoa, acara nggak jadi, saudara. Kalau mereka nggak jadi tamengnya kita, waktu KRK, waktu apa, aduh, nggak akan smooth. Itu pelayanan yang nggak kelihatan, tapi kuasa besar. Amin. Saya tahu panggilan saya. Ya, saya tahu panggilan saya. Dan Tuhan izinkan saya masuk dalam panggilan itu. Ya udah, saya pertajam aja panggilan itu. Apakah tempat lain saya mau coba-coba? Enggak. Saya udah tahu saya di situ. Saudara nggak usah dalam pelayanan nggak usah kepo, saudara. Nggak usah sini mau coba, sini situ mau coba, semua mau coba. Tanya Tuhan, Tuhan saya di mana? Di sini. Oke. Tuhan bantu saya bertumbuh maksimal di sini. Nggak perlu, saudara, semua Anda coba. Kalau memang Anda jago di sound system, pegang itu. Kalau saya nggak ada punya Daniel, nggak punya teman-teman di belakang tuh yang daftarin kalian semuanya. Jadi acara ini. Enggak. Saudara kami semua itu belajar dari yang namanya kuli. Ya selalu kami mulai dari situ. Itu yang saya ngomong sama anak saya, Samuel. Kamu udah di PD mana? PD ini, Bi. Oke. Kamu nggak perlu nunggu dipanggil jadi tim.
Kamu bisa apa? Samuel bantu beresin alat, Pi. Good. Setiap selesai PD. Atau kamu bisa datang lebih cepat. Samuel gulungin, pasangin kabel. Pasang speakernya semuanya. Iya, Pi. So, dia lakukan. Setiap habis PD dia bantu. Ini anak baru. Dan orang nggak tahu bapaknya itu saya. Dan saya bilang, kamu nggak usah cerita ya, papi itu siapa. Ya, nggak perlu cerita, saya bilang Samuel. Biarin. Dia gulung kabel, saudara, sampai satu titik. Timnya lihat, ini anak dari Palembang kok rajin, dia bilang gitu ya. Mulai dipanggil, Samuel, mau nggak kamu bantu ngurusin kabel? Saya pikir dari dulu udah ngurusin kok bantu sekarang. Dia bilang, oke. Akhirnya dipanggil lah masuk jadi tim pelantikan, saudara. Ya, di pelantikan kayak kita lah punya ini masuk ada tim baru di mereka pakai pilih orang-orang baru, dia masuk di pelayan situ. Dia setia. Pasti. Yang luar biasa saya lihat dia itu ya. Gereja nggak boleh telat. PD nggak boleh telat. Datang pasti setengah jam, sejam sebelumnya dia di situ. Nah, para pemuji penyembah Tuhan datang berapa lama sebelum PD? 5 menit. Ya kan, last minute. Sorry. Ya doa. Ya, ini udah menges nih. Mic-nya hidup lagi. Sampai satu titik. Ada teman saya bawa PD di situ. Dia lihat anak saya di belakang. Nyanyi nyembah Tuhan tuh ekspresif banget. Dia fotoin. Bro, anak lo. Kalau tahu, mirip bapaknya. Cara dia angkat tangan, cara semuanya mirip lu, bro. Iya. Dia pegang mic, pembicara itu bilang, teman-teman, Anda bersyukur di sini ada anak ketua BPK. Ya, ketahuan sudah akhirnya. Dan tim pujian mulai lihat dia. Dia nggak minta loh. Dia nggak minta untuk jadi tim pujian. Tim pujian mulai lihat dia. Dipanggil dia. Samuel, mau ikut di dalam ini? Boleh, dia bilang. Kirim suara Samuel. Kita tes. Saudara uang Palembang disuruh kirim suara. Hah? Dia ngomong gini. Cak kebagusan. Nak rekam suara. Suara dia bagus apa? Kirim saudara suara. Dites nyanyi. Lulus baru masuk. Berani nggak kita di PD gitu? Jatuh saudara. Wih. Itu takut duluan. Dites saudara. Saya cek teman-teman saya di gereja sebelah. Tes. Karena apa? Tuhan lihat hati. Tadi umat pakai. Jadi mohon maaf. Kalau ternyata kita sudah berusaha, kadang kita ngerasa, saya cocoknya di sini. Teman-teman pelayanan jangan pakai perasaan. Orang lain ngerasa kau nggak cocok, sudahlah. Stop, jangan paksa dirimu. Stres Anda di situ. Nah itulah yang sering kali ngitung tadi saya bilang ya. Nama aku udah kate. Ya, saudara, please. Kalau Anda nggak bisa melayani jadi di sini, ingat kita bisa jadi penyembah nggak di kamar kita? Bisa. Itu Tuhan lihat hatinya kita. Amin. Don't push yourself. Kalau memang Anda bukan pada tempatnya. Oke. Sekali lagi di depan kasih itu memaafkan. Ampuni saya kalau nanti di sesi ini Anda ngerasa, waduh. Ya, saya minta ampun. Tenang, nanti ada retret luka batin. Di penyembuhannya, ya, berapa bulan kemudian dari sini.
So, mari kita lihat. Kenapa saya bilang Tuhan sangat serius dalam pelayanan pujian ini dan orang-orangnya harus dipilih. Mari. Kenapa macet terus nih, Dre? Oke. Ini saya lewatin ya. Kita udah tadi bicara. Oke. Oke. Saudara. Buka Amos 9 ayat 11 sampai 12. Amos. Amos 9 ayat 11 sampai dengan 12. On that day, pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada 3 kemah. Pertama kemah Musa yang saya sudah tunjukkan tadi, ya kan? Itu kemah Musa. Yang kedua kemah Daud. Yang ketiga kemah Salomo atau bait Salomo yang sering dibilang. Bait Salomo itu megah, saudara, dan ribuan korban hewan ya disembeli untuk penahbisannya. Tapi kok Tuhan gak lihat yang Musa, Tuhan gak lihat yang Salomo. Tapi Tuhan bilang, ini nih yang punya Daud, aku mau rebuild. Yang Daud punya ini aku mau pulihkan. Mari kita lihat, Daniel, tolong munculin bagaimana gambaran kemah Daud. Yes. Kabur ya. Ini namanya Ini namanya tabut. The Ark of Covenant. Ini kerub yang dimana Tuhan minta Musa buat. Harus dari emas tempaan, harus menghadap satu sama lain, dan di tengah ini ada, balik, aku kepencet nih, sorry. Dan di tengah ini adalah api biru yang melambangkan hadirat Allah. Ya, kenapa sih Tuhan sangat tertarik dengan ini? Ini yang dibawa Daud kembali ke Yerusalem. Waktu dia sudah membawa kembalinya, saudara, dia tidak perintahkan tentara jagain sini. Tapi dia ngomong, aku pengen dekat dengan hadirat Tuhan. Itulah kenapa muncul Mazmur dibilang, betapa disenanginya tempat kediaman-Mu Tuhan. Daud punya sebuah kerinduan bahwa hadirat Allah harus ada dalam kerajaannya. Bahwa tabut Tuhan itu terus harus ada. Kenapa? Karena dia lihat waktu itu sebelum bawa balik ke Yerusalem. Tabut ini ada di tempat Obed Edom. Yang ikut kelas kemarin, saya udah jelasin ya, siapa Obed Edom ya. Yang gak ikut nyesel. Ya, makanya saya bilang pujian penyembahan bukan cuma sebuah praktek dan teori, Anda harus punya dasarnya. Kemarin saya udah bicara tentang Obed Edom. Pria ini dan sekeluarganya di mana tabut Tuhan ada itu diberkati. Dan dia lihat, bawa balik. Bawa balik tuh ke Yerusalem. Nggak boleh ada di sana. Dan dia tahu di mana tabut Allah ada, di situ ada blessing. Di mana hadirat Tuhan ada, di situ ada berkat. Dan dia perintahkan, yang jagain ini itu penyembah, imam, bukan pasukan. Yang harus gantian 24 jam, siang malam nyembah Tuhan di sini. Nggak ada yang sembarangan, saudara. Nanti kita lihat ayatnya. Yang di sini dipilih, yang di sini terlatih,
Bukan asal-asalan. Berapa banyak PD yang sering kali nari umat tiba-tiba, "Woi, pacak nyanyi deh. Ikut tim pujian. Ikut tim pujian." Saudara, yang PD kayak gitu bertobat ya. Saya bicara atas sebagai koordinator BPK sekarang, stop cara gitu. Nggak ada. Jangan coba pertahankan orang karena dia bisa nyanyi. Saya bilang apa kemarin? Semua orang bisa nyanyi. Tapi penyanyi bukan penyembah. Tapi penyembah adalah penyanyi bagi Tuhan. Jangan main tarik masukin itu. Anda lihat nanti. Jangan nanti sudah ditunjukin dan bilang, nah salah gitu. Untung salahnya sekarang saudara. Nggak ada. Bukan gitu. Lihat komitmennya dulu. Lihat dia bagaimana datang PD. Saudara, PDHK tuh paling susah Anda jadi singer di sini. Berapa kali itu yang di depan yang ikut wamil nih. Tak. Berhenti nyanyi, fales. Pusing aku bilang, aku dengar. Makanya dia bertobat, dia nggak berani nyanyi lagi. Ya, saya sangat serius yang ini. Nggak bisa. Nggak bisa main-main. Penyembah ada di sini, saudara. Itu yang memikat hatinya Tuhan. Dia nggak mau gedung besar. Dia nggak butuh sesuatu yang begitu tertata seperti kemahnya Musa. Tapi dia lihat, di tempat Daud, aku dekat sama mereka. Kenapa? Penyembah semua nih. Siang malam. He's a worshiper. 24 hours. Worship Jesus. Worship God. Saudara. Nah, orang-orang ini pilihan. Mari kita lihat. Balik ke slide-nya. Kenapa sih Tuhan pulihkan? Karena Tuhan punya tujuan. Tujuannya adalah Yares. Menguasai kembali apa yang sudah hilang. Saudara, pujian penyembahan mengembalikan apa yang sudah hilang dalam hidupmu yang dicuri sama setan. Amin. Yares itu menduduki, mengusir penghuni dahulu, membuang, membinasakan, mencabut mereka. Pujian penyembahan bisa bawa suamimu balik. Berhenti ngomel. Itu gak bawa dia balik. Ya kan? Banyak para suami yang diculik kuntilanak tuh. Saudara, pujian penyembahan, suamimu balik. Ya. Banyak istri yang juga kalau kayak dulu film ada kan, suami-suami takut istri. Saudara nyembah Tuhan, istrimu jinak. Ya. Sebuah penyembahan tujuannya Yares, ngebalikin lagi apa yang sudah hilang dari keluargamu, dari kehidupanmu. Amin. Sukacitamu hilang, yuk nyembah Tuhan, dibalikin lagi, saudara. Mari kita lihat. Sekali lagi, mari kita buka hati kita lebar-lebar. Maka itu, karena tujuannya jelas, dan dia harus ada nggak apa-apa, nggak usah balik. Dia harus jadi penyembah yang keliling di kemahnya Daud itu, tabut yang itu, pondok Daud itu, maka harus punya pelayan-pelayan yang seperti ini. 1 Tawarikh 25. Bukan saya yang bilang, saudara, ya. Kalau Anda nggak suka, Anda cari yang penulis Tawarikh ini nanti. Tanya Tuhan di sorga nanti siapa yang tulis, saudara. 1 Tawarikh 25. Ini banyak banget namanya. Mau anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa ya. Tapi mari kita lihat saja. Judulnya jelas. Para penyanyi. Nah, kan jelas kan? Ya enggak? Para penyanyi kita semua. Mari kita lihat ayat 1. Selanjutnya untuk ibadah.
Ya, Daud ini mengerti tentang pujian penyembahan, dia yang pilih. Daud dan para panglima menuju anak Asaf, anak Heman, Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah dari anak-anak Asaf, Zakur, Yusuf, dan sebagainya. Panjang saudara namanya. Dari Yedutun, lihat. Anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, terus dan semuanya. Mereka dikatakan di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiring kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Lihat, dari Heman, anak-anak Heman, Bukia, Mataya, Uziel, dan sebagainya. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja. Lihat, punya karunia. Menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya dan sebagainya. Mereka, ayat 6, mereka ini sekalian di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan ceracap dan sebagainya. Dan terus ayat ke-7, jumlah mereka bersama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Mari kita lihat ayat per ayat. Oke? Oke? Mari. Pertama, saudara bilang, Daud udah jelas bilang, untuk ibadah. Saudara, kalau Anda dipakai Tuhan untuk melayani pujian penyembahan, saudara itu untuk ibadah. Bukan untuk tampil, bukan untuk dilihat orang. Aku bisa nyanyi loh. Banyak orang yang punya konsep. Pelayanan yang di depan itu banyak orang lebih kenal. Wih, hebat dia. Bisa ada di sini. Waduh, dia bisa jadi pemimpin di sini. Melayani di sini. Saudara, bukan itu tujuannya. Kita dipilih bukan untuk tujuannya show. Tapi ibadah. Jadi mesti sungguh-sungguh nggak? Mesti. Kita mesti siapin diri kita dulu. Maka itu kaitannya dari kemarin. Kita mesti jadi worshipers dulu. Jadi jangan cuman saya lihat di beberapa persekutuan doa ya. Saya minta maaf kalau ada yang singgung. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak punya maksud. Tapi saya ingin kita belajar sama-sama. Dia tugas baru dia datang. Kalau Anda gini di PDHK, nggak akan dipakai. Yakin 100% halal. Nggak akan. PD sebelum jadi pelayan. PD on off. Setahun bisa dihitung. Datangnya cuma 3 kali. Aduh, tambah jauh Anda nggak dipakai. Teman-teman yang udah melayani, yuk Anda yang kalau cuma datang kalau tugas, berubah. Kadang-kala Tuhan mau pakai hidupmu. Tapi engkau modelnya kayak gitu. Jadinya nggak maksimal. Tugas nggak tugas datang. Saudara saya sampai hari ini. Kalau nggak berangkat, kalau nggak lembur, kalau nggak ada yang urgent banget, saya datang pasti. Saya kan udah bilang kemarin, saya datang bukan mau dengerin pembawa firman. Tapi pembawa firmannya stres kalau lihat saya. Itu yang saya bingung. Waduh, ada kojohan. Apalagi yang baru-baru. Winda, aman, aman. Saya bukan mau dengerin mereka dulu. Saya cuma datang, saya bilang, Tuhan, hari ini saya mau datang. Saya nyembah Tuhan. Titik. Ya kan, jadi nggak usah perlu takut Winda ya. Itu saya tetap datang. Even saya nggak tugas. Karena bagi saya, malam ini saya ketemu sama Tuhan di PD. Oke? Ibadah.
Ibadah, ibadah, dan ibadah. Bukan untuk saya tampil. Teman-teman, gak perlu ngangkat dirimu. Kalau Tuhan angkat, gak ada yang bisa turunin. Tapi kalau kau angkat dirimu sendiri, satu waktu kau pasti turun. Believe me. Oke? Yang kedua, sebagai seorang pelayan, Anda itu nyalurkan karunia roh. Tadi kan udah jelas kan? Dari ayat 1b sampai ayat 5. Gimana Anda dipenuhi Roh Kudus kalau Anda nggak punya persekutuan dengan Roh Kudus? Kan tujuan kita nyalurin karunia Roh Kudus kan? Tadi kan dibilang memanifestasikan sebagai pelihat. Saya nggak batasin kalau singer saya bilang tiba-tiba karunia Roh Kudus turun atas dia. Dia melihat sesuatu, saya melihat sebuah penglihatan. Ya nggak apa-apa. Goal dari sebuah pujian penyembahan kan karunia Roh Kudus turun. Tapi berapa banyak kita nggak maksimal sampai ke situ. Teman-teman kita ini bisa beri apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya relasi sama Tuhan, kita dapetin apa? Tapi waktu kita punya relasi sama Tuhan, kita dapat sesuatu, kita dapat karunia, dan waktunya tiba, Tuhan bilang, salurkan. Saudara, saya minta sama Tuhan. Ibu Lilis itu bergerak dalam karunia penyembuhan. Dan setelah sekian lama, saya ngomong, Tuhan, saya minta karunia itu. Tapi sekali lagi Tuhan bukan buat show off. Saya pengen itu jadi blessingnya umat. Dan Tuhan kasih saudara waktu yang tepat. Maka itu kenapa di dalam pujian penyembahan seringkali saya tiba-tiba saya bilang, oke, saudara, tengah-tengah pujian bisa stop atau setelah selesai, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan ini. Bukan untuk show sesuatu, tapi saya cuma mau lihat, Tuhan ada di sini loh. Tuhan nyembuhin kalian. Tuhan bisa bebasin. Mari puji dia lebih lagi. Saudara, maka itu para pemuji penyembah, Anda butuh karunia Roh Kudus, minta. Udah diajarin kan kemarin? Udah belum? Udah di musi. Seminar karunia, minta sama Tuhan. Jangan bilang gini, itu kan buat para senior. Enggak, saudara. Kitab Yoel bilang apa? Orang-orang tua diberi, teruna-teruna juga diberi enggak? Sama. Minta sama Tuhan. Saya rindu setiap PD karunia Roh Kudus bertumbuh. Jangan itu yang saya bilang kayak kemarin. Makan opor ayam, ayamnya nggak ada. Opornya kembung, saudara. Ya, opornya aja kuahnya, saudara. Minta. Jadi ingat ya, kita harus nyalurkan karunia Roh Kudus. Tapi jangan malam ini dengar, aduh kok berat. Bukan berat. Tenang. Kalau engkau memulai itu di kamarmu, hal ini pasti terjadi. Amin. Apa artinya mulai di kamar? Intim sama Tuhan. Oke? Punya relasi sama dia. Roh Kudus pasti kasih. Saya percaya. Roh Kudus pasti kasih. Dan kalau udah dikasih, jangan disimpan. Latihan mulai di PD. Nggak apa-apa. Latihannya di PD, saudara. Saya merasa ada ibu-ibu yang mengalami, mulai kan? Nanti kan diteguin sama tim yang sudah senior. Bener loh tadi. Ngerasa, bener ya berarti saya punya karunia gitu ya. Tapi habis itu jangan habis balik PD. Aku punya karunia loh. Nggak usah. Bersyukur ya Tuhan, terima kasih saya punya karunia itu. Ya. Yang ketiga, ini paling susah. Ayat 6. Dan beberapa kali tadi sudah disebut. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Singers, tunduk sama leader. Jangan ngatur-ngatur leadermu. Even dia salah. Milih lagu. Anda boleh ngomong, ini kayaknya lagunya kurang pas ya. Apa kalau kita ganti? Kalau dia udah bilang, gak usah ikut campur, tahu lagu. Ya, gak usah dibantah. Gak usah dibantah. Otoritas ada di dia.
Oke? Pemusik tunduk sama WL. Tapi kebanyakan PD. Takut. Kalau kita udah nurut kayak dia udah main lagi. Saudara, Tuhan bisa ganti dia. Tapi karena kau Hasan tunduk nih, dia udah puluhan tahun tunduk, saudara. Enggak diganti-ganti, saudara. Even dia kalau dia sudah lihat saya, dia tanya lagunya apa, kayak kemarin. Flowing aja kok. Dia kan orangnya melankolis banget. Itu tiap kali kalau pelayan saya hampir stres terus, saudara. Ya, dia nggak tahu lagunya apa, saya cuma kasih chord. Tapi karena dia tunduk, semuanya bisa. Ya, teman-teman mari jangan bolak-balik. Lapor sama koordinatornya. Koordinatornya juga takut sama musik. Haleluya. So nggak usah takut, PD punya Tuhan. Kalau Tuhan mau ganti orang itu ganti sudah. Gak usah takut. Minta Tuhan kirim. Oke? Jadi WL, singers tunduk sama WL, pemusik tunduk sama. Ya. Di tempat lain saya temuin banyak saudara, banyak banget. Kan kalau kita nggak ini, nanti dia nggak mau main. Gak usah takut, saya bilang. Tuhan kasih yang lain. Aduh, takut. Tuhan kasih. Akhirnya benar-benar di-cut sama koordinatornya. Tuhan kasih saudara, orang lain masuk. Amin. Jadi jangan takut. Mari kita tunduk. Ada yang kalau lagu debat-debatan lagi. Kalau kau milih ini aku udah nyanyi lah. Ya alamak. Emang Anda karaoke 2 jam? Pilih lagu. Aduh. Saya kadang pikir, saya dengar mereka tuh ya, aduh. Memang gak ngerti sebuah konsep saya pikir. Saudara, satu waktu saya ingat, saya ini jadi singer. WL yang baru. WL-nya baru nih. Ya, WL baru. PW-nya nggak naik. Dari tim ada yang minta datang, Han, kau ambil alih mic-nya. Kau yang mimpin. Saya langsung ngomong apa? Enggak. Malam itu Tuhan pilih dia. Saya harus tunduk sama otoritasnya dia. Saya nggak akan ambil. Nanti setelah pulang kita evaluasi. Udah belajar. Ya kan? Di sebuah KRK. Saya ingat banget waktu itu saya baru awal-awal. Saya pelayanan slide saudara. Tahu yang OHP ya? Itu menunjukkan ada zaman manusia purbakala. Ya, itu pakai OHP. Saya bagian OHP di pinggir panggung. Saya ingat banget tuh. Saya di pinggir panggung. OHP itu kiri kanan. Dulu Sanjaya itu sering dipakai buat KRK. Ya, saya pinggir sini. Saya ngerasa pujiannya kok nggak naik gitu kan. Tapi saya bagian OHP kan saya di sini. Tiba-tiba satu enci. Pek, 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 pek. Datang dia ke atas. Ambil mic saudara. Saya bilang, kenapa enci ini? Dia ambil mic. Dia ambil alih pujian. Memang dia tim. Tapi malam itu dia nggak pelayanan. Dia ambil pujian langsung angkat. Bapak, gayanya gini lagi. Bapak ibu. Pasang kuda-kuda. Saya ingat banget. Dia nyanyi. Apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Pujiannya tetap gitu. Saya bilang ini Encing nggak belajar ya. Nah itu masalahnya waktu itu saya belum kenal dia. Gak bisa. Buat saya, kalau saya menjadi seorang singer, even saya WL, malam itu saya singers. Mau what happen di sini, udah biarin. Ini proses belajar dia sama Tuhan. Gak usah kita yang ngajarin. Gak usah terlalu pinter lah kita. Pelayan itu kasih karunia, saudara.
Ya. Jadi belajarlah tunduk, tunduk, tunduk. Tepuk kiri kanan. Yuk kita belajar tunduk, yuk. Ya. Kalau seksi pujianmu ngomong, kau mau masuk jadi singer, datang PD terus. Ya, setiap hari apa mesti datang? Tunduk datang, saudara. Ya, tunduk. Ya sudah, saya ikut. Saya ikut. Amin. Oke. Dan saya percaya kalau kita terapkan prinsip ini, saudara, pujian penyembahan di tempatmu sangat diberkati. Karena karakternya dulu, Tuhan lihat karakternya. Hatinya dulu, saudara. Itu loh. Jangan sombong. Jangan lihat daftar singer. Mah, sama dia aku. Ya? Ay, dia ini kan. Itu yang ketawa udah pasti kejadian di BD-nya itu. Saudara, nggak apa-apa. Masa aku jadi singer? Budak ini kan baru. Ya kan? Bersyukur. Saya nanti akan tunjukkan fungsi singer itu apa, saudara. Ya, bersyukur Anda bisa bantuin dia. Guide dia, guide. Bantu. Tapi jangan ngatur. Dengar ya. Para worship leader senior, jangan atur-atur anak yang baru. Kasih dia masukan boleh. Tapi kalau dia tetap seperti itu, ya udah, nanti di ngomongin lagi. Oke? Saya ngomong sama seorang di tim kita. Saya kasih tahu gini-gini. Sampai hari ini berubah? Belum? Belum, memang. Ya sudah, saya pikir ya udah urusan dia sama Tuhan lah. Ya kan? Saya nggak ngomong sama Lia. Saya bukan koordinator, saya penasehat. Penasehat nggak punya wewenang apapun. Penasehat tuh kasih masukan. Yang mutusin koordinator PD. Saya nggak ngomong sama dia, Lia, coret orang itu ya. Nggak pernah nggak? Saya bilang ya udah Lia, biarinlah. Nantilah biar dia proses sama Tuhan. Penasehat tuh nggak punya wewenang, koordinator yang punya wewenang. Cuman koordinatornya AUD. Nah itu masalah. Seringkali nakut. Saya nggak ngomong koordinator HK ya, jangan tersinggung nanti. Saya masih di bawah koordinator HK, saudara ya. Saya masih situ. Tapi ini kebanyakan terjadi. Submission, please. Saudara ngadu, nggak mudah submission. Saya itu dimarahin Mami Lilis itu udah berapa kali. Karena terlalu sombong, saudara. Karena bintang muncul. Yang lain saya lihat kan dulu saya sombong banget. WL-WL lain kok ilmunya beda sama saya. Oh, saudara, dibawa kemana, di sini situ. Sombong. Sampai satu titik Tuhan ajar. Waduh, nggak nyaman, saudara, kalau Tuhan ajar. Di satu waktu pujian penyembahan. Dari lagu awal sampai lagu terakhir. Bayangin, persembahan aja nggak naik, saudara. Persembahan. Ya, aduh, saya bilang Tuhan kenapa gini? Dan saya ingat dan tidak pernah saya lupakan. Dari gereja sampai balik ke rumah, saya dengar nasihat yang bijak. Tapi dalam nada do tinggi. Kamu tuh Johan nih, kau tahu dah kau tuh Nah, Vivin ngalamin, Vin. Langsung terbuka dia. Ya. Saya cuma waktu itu saya bilang, iya Mi, iya Mi, iya Mi. Sampai di rumah saya lalu bilangnya, Tuhan, saya nggak pelayanan lagi kayaknya. Saya salah. Tapi Tuhan bilang, belajar. Dari situ saya belajar, saudara. Next time disuruh mimpin pujian, takutnya bukan main. Aduh, jangan salah Tuhan. Tuhan tolong. Jangan kejadian kayak kemarin. Tapi saat kita merendahkan diri. Ingat kemarin. Belajar tuh ngerendahin diri, saudara. Tuhan tinggikan kita. Amin. Tuhan tuntun kita lagi. Sampai hari ini pun saya masih bisa salah, saudara.
Ya, masih bisa salah. Jangan bilang kita ini perfect. No, nggak ada yang perfect. Kita masih bisa salah. Oke? Karena waktu kita submission, maka unity terbentuk. Kalau kita nggak submission, pecah tim ini. Mazmur 133 bilang apa? Aku perintahkan berkat. Di mana di situ ada unity. Nah, saudara, tim yang unity, tim yang kuat, saudara. Mereka baru angkat pujian pertama. Oh, Tuhan bilang, berkat ke sana ya. Kenapa? Tuhan yang bilang, saudara. Aku perintahkan. Maka itu unity. Oke? Kalau malam hari ini, setelah dengar ini, ada tim pujian perlu rekonsiliasi, maafkan. Ya, jangan simpen-simpen lagi. Kita unity ya. Oke, kita balik ya. Kita sama-sama ya belajar. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Pokoknya kita belajar sama-sama. Oke? Next. Skillful. Ini yang saya bilang, saudara, jangan cuma minta mukjizat. Tapi nggak pernah latihan. Ini ayat 7 bilang apa? Jumlah mereka semuanya, mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ahli seni, saudara. Saya sih bersyukur. Saya punya favor itu yang ahli seni semua. Saya thank you banget sama Tuhan. Itu dream saya bertahun-tahun. Saya bilang, Tuhan tolong. Saya minta pemusik yang skillful. Yang benar-benar ya mau latihan. Buat mereka juga nggak mudah, saudara. Dari lagu dunia jadi lagu rohani. Bayangin, bukan rohana. Ya kan? Dari lagu dunia jadi lagu rohani. Latihan semuanya. Spiritnya beda. Tapi sekarang, puji Tuhan, semuanya bisa sama-sama. Coba puterin video ini, Daniel. Yang Friend of God. Puterin dia. Suaranya. Oke, gede. Kayaknya Misa udah bubar juga. Oke. Dalam sini pemain bass terkenal, jago. Tahu lagu ini? Enak nggak musiknya? Latihan, saudara. Skillful. Ini pemusik-musik jago nih. Ya. Kita pertama, saya waktu dengan Favor pertama saya kagok. Waduh, musiknya kayak gini, saya bilang. Saya mesti adjust ke mereka. Ya kan? Mesti adjust. Tapi musik itu akan jadi cakep banget. Ini untuk ibadah, saudara. Maka itu jangan buat biasa-biasa. Sudahlah, jangan susah-susah. Lagu ini, be. Sepanjang segala abad, dia main lagu itu, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Nyanyikanlah lagu baru untuk Tuhan. Ya kan? Pemusiknya bilang, dia ini banyak lagu baru. Dan aku udah main lah. Saudara, latihan. Talented.
Saya percaya semua bisa kok, asal cuman bedanya satu, sorry. Mau? Nggak mau. Itu yang saya bilang motonya Favor. Kalau bisa mudah, kalau bisa susah, kena dibuat mudah. Saya kirimin ke mereka, yuk kita coba ini yuk. Saya tahu nih, ini susah nih. Buat mereka ngitung satu-satu. Apalagi di drumnya tadi. Tapi ibu-ibu jangan bilang gini, kita ini kan emak-emak. Cak Mano yang kayak ini. Bukan, saya nggak minta Anda dari rambut lurus main gini keriting soalnya ntar. Ya. Emak-emak nggak mungkin saya minta kayak gini. Tapi maksud saya, belajarlah. Oke? Jangan pas waktu mau PD, setengah jam. Lagu baru mau latihan. Mana bisa. Cari waktu khusus, saudara. Ya, cari waktu khusus, misalnya PD hari Kamis, Selasa latihan. Jangan bilang gini, jam berapa kita PD? Jam 7, jam 5 ya kita latihan. Ternyata ada satu lagu nggak bisa main-main, chordnya salah terus, stres saudara Anda. Latihan cari, belajar ngedengerin. Soalnya kenapa waktu saya cuma kasih chord gini sama Ko Hasan dia tahu? Karena saya hearing, saya latihan hearing juga sama dia. Oh ini chordnya udah di sini, saya tinggal masuk. Banyak orang waktu lihat kami kalau pelayanan keluar, Caman, we katanya cuman mak ini, mak ini, mak ini. Kau nyanyi dia nyambung kan? Ya latihan. Bukan pakai feeling, bukan latihan. Jadi saya cuma kasih gini-gini dia udah tahu. Oke, dia cuma gini. Masuk. Itu maka itu pemusik maupun yang di sini yang nyanyi lah dia. Suaramu pas-pasan les vokal. Nah namanya buat ibadah. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Nggak cukup. Tanya sama koordinatornya. Ada subsidi dah. Itu. Lah, sekarang gini. Kenapa saya kumpulin para koordinator kemarin? Saya pengen mereka tuh melek. Pujian penyembahan tuh penting. Jangan pelit-pelit sama tim ini. Ya kan? Kasih. Itu sebuah ilmu yang, sorry. Ini sebuah tindakan iman yang Anda nggak bisa bantah. Waktu kau persiapkan sungguh-sungguh buat Tuhan. Berani bayar buat Tuhan. Pelayanan kasih. So APD itu diberkati. Baik secara rohani maupun financial. Yakin. Jangan tiap kali PD mau buat apa. Cak mano kas kita tinggal mak ini. Kas kita mak ini siapa nak subsidi. Haleluya. Oh, God bless you. Mari berubah teman-teman. Ya, tapi ingat kalau sudah dilatih, falesnya masih, ya sudah. Ingat ya, koordinator PD sudah invest, hargai mereka. Kalau memang nggak cocok, sudahlah. Tanya Tuhan, Tuhan, saya nggak di sini ya. Kalau Tuhan bilang enggak, ya udah pindah. Mungkin engkau lebih cocok jadi asyik. Orang lain shalom, orang nggak ngalahin apa-apa. Tapi waktu kau bilang shalom, beda. Orang salaman sama kamu, dia ngerasain damai. Amin. Puji Tuhan, dia udah pergi, balik datang lagi, dia salam lagi, saudara. That's it. Oke? Ini yang saya bilang, sadari diri kita ada di mana. Kalau memang bukan di situ, pull out. Tanya Tuhan, saya ada di mana. Oke? Ternyata Tuhan mau kau di pendoa syafaat. Sana aja. Ya, nyanyi doa di situ, nggak ada yang komplain saudara Anda fales, nggak ada. Karena poinnya di doa, bukan di nyanyi. Ya, berdoa. Oke? Mari tepuk dadamu sendiri. Johan, sebut namamu. Sadarlah kau ada di mana. Oke? Sekali lagi saya minta maaf ya. Belajar
belajar dan belajar. Karena kita untuk ibadah. Oke? Setuju? Ini memang sesi bongkar-membongkar, saudara. Coba. Skillful itu harus punya talenta ya. Kalau nggak punya talenta, lu mau dilatih apapun nggak akan bisa. Faithful, setia. Setia dan bertanggung jawab ayat 8 dan sebagainya. Ya, dibutuhkan komitmen. Tadi yang saya bilang, latihan. Dia datang, jarang telat. Ya kan? Ada beberapa WL, di beberapa PD, Palembang enggak. Sudah hari H, dia bisa minta ganti. Sorry, aku lupa malam ini ada acara. Ganti kah gue? Kalau koordinatornya saya akan bilang, saya nggak mau tahu. Anda yang sudah ditunjuk datang. Kalau tidak datang, saya keluarin kamu sekarang. Kalau saya, kalau yang lain saya nggak tahu. Karena buat saya orang ini nggak komitmen. Masa kau nggak tahu ada acara jauh-jauh hari? Benar nggak? Masa tiba-tiba cuma acara kantor? Karena acaranya makan. Ya kan? Kan nggak perlu ikut nggak apa-apa. Kau udah komitmen bukan sama PD loh. Sama siapa? Tuhan. Itu yang dari awal ibadah. So, ingat 5 hal ini ya. 1, bacain yuk. 1. Oke. Waktu kau sakit hati. Waktu kau di ngomongin orang. Waktu kau mungkin dikritik. Kau tuh bagus nyanyi. Tapi jangan kebesaan. Anda masih fitful nggak? Atau Anda bilang gini, aku pindah tempat situ be. Tempat situ kan minta aku juga jadi singer. Oh kayak deh. Minta aku jadi singer. Saudara, disitulah dilihat kamu fitful nggak. Saya dengan Mami Liz nggak pernah ribut. Pernah saudara? Ya kan? Sering. Sering itu emak sama anak ini. Itu. Satu waktu saya sudah hampir memutuskan saya pindah ke Bethany waktu itu. Karena dicari divisi worship. Saya diminta jadi kepalanya. Waktu itu masih jadi Bethany. Karena saya ribut. Di sebuah retret, di sebuah seminar Jakarta, saya datang di situ. Ini seminar mereka juga loh. Saya ikut waktu itu ke Bethany. Seminar Praise and Worship Internasional. Karena dulu kan kiblatnya dia kan. Terus sekarang enggak perlu saudara. Semuanya bisa memuji menyembah Tuhan. Amin. Tiba-tiba di malam terakhir, malam doa, seorang hamba Tuhan, saya ingat itu waktu itu Roni Daud Simeon. Malam ini ada seorang anak muda, engkau terluka dengan pimpinanmu. Dan kau sudah mau pindah gereja. Tuhan minta kamu tinggal di tempatmu itu. Siapa orangnya? Maju ke depan. Saya akan doa buat dia. Saya lari ke depan, soalnya udah nggak tahu. Nangis itu antara ingus, air mata campur semua. Udah nggak tahu. Saya orangnya. Dia cuma doa, Tuhan pakai anak ini. Plak, saya jatuh. Di balik itu saya minta maaf sama mami. Saya belajar komitmen di situ. Firman Tuhan bilang, di kota mana aku membuang kamu? Berdoalah bagi kota itu. Karena kesejahteraan kota itulah kesejahteraanmu. Amin. Di mana Tuhan taruh kamu di PD itu. Staylah di situ. Komitmenlah. Even kau diproses di sana. Tuhan mau pakai kau di situ. Amin. Tepuk kiri kanan. Jangan pindah.
Teman-teman, saya nggak mau jadi koordinator BPK, cuman ngurusin yang gini. Cak Manoy, dia lah pindah situ. Buat saya ini bukan hal penting. Ya, saya nggak mau ngurusin yang kayak ginian. Berarti kalau pindah sana pindah sini komitmen belum ada. Itu aja sih. Ya, oke? Dasar rohaninya kita udah bahas kemarin, tapi saya catat lebih banyak. Bertobat lahir baru, maka itu orang yang baru ke PD jangan ditaruh jadi singar. Dia lahir baru juga belum, SHDR juga belum, semua juga belum. Ya kan? Jangan. Lihat komitmennya dulu. Ikut SHDR, ikut pertumbuhan, ikut BCM. Maka itu ada buah pertobatan nanti dia. Lalu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi. Para pelayan pujian itu harus diurapi sama Tuhan. Kalau enggak bisa. Hidup dalam pujian penyembahan, itu yang saya bilang hidup dari kamarmu. Bangun relasi dari kamarmu. Punya gaya hidup. Bukan cuman dia suka nyembah Tuhan. Tapi gaya hidupnya beda. Berdoa dan baca firman tiap hari. Hello? Kita baca firman enggak? Hah? Baca WA kau tiap hari. Come on. Teman-teman balik. Kita bangun lagi ya, kita bangun lagi pribadi kita sama Tuhan. Dia pegang standar kekudusan, perkataan dan tindakannya. Oke? Memiliki penundukan diri, ini penting buat saya. Maka itu saya tulis lagi. Menjadi saksi Kristus, bukan hanya bersaksi. Bersaksi jadi saksi beda, saudara. Ya, bersaksi itu hidupmu kelihatan. Bersaksi itu kamu bisa ngomong. Tapi menjadi saksi hidupmu yang kelihatan. Ya, sehingga orang bilang, oh iya dia Katolik ya kayak gitu ya. Ya. Sehingga orang bisa terima kita. Jangan kita nggak bisa diterima orang. Dasar teknis. Saudara butuh satu, punya talenta vokal yang baik. Saya nggak bilang bagus. Baik. Baik itu bisa dengar. Kalau do ya do. Kalau re ya re. Ya, nyanyinya pas. Hearingnya semuanya. Ya kan? Talenta vokal harus baik. Artinya nggak fales. Ya. Mengerti dasar musik. Besok kita bicara musik. Nanti bagiannya Ko Hasan dan saya. Ya, lihat dia udah mulai stres tuh, saudara. Ya. Mengerti chord. Kunci. Tadi saya dengar, saya nggak tahu ya. Cowoknya tadi waktu nyanyi lagu Mei. Lagu waktu syukur itu apa? Refnya. Aku ada hari ini. Tadi main di mana? Nah, kan bingung dia. Saya nggak tahu cowoknya ketinggian nggak tadi. Jujur nggak apa-apa, ketinggian nggak? Di nada tertentu. Di nada tertentu, bukan itu ya. Saya perhatiin tadi. Saya biasa kalau udah duduk saya dengerin tuh. Ada yang ketinggian ya dikit tadi ya. Kalau cowoknya sudah jadi ada singer WL-nya cewek atau sebaliknya, kita harus tahu chord yang pas. Ya. Supaya apa? Supaya semua bisa masuk. Oke? Maka itu kita perlu tahu chord aslinya. Kalau chord aslinya, jangan turun terlalu banyak. Misalnya lagu, chordnya di G. Ya kan? Coba kasih G kok. Kasih G. Holy, holy are you Lord God Almighty. Anda boleh ikut kalau tahu lagunya. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb,
You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Saya naikin ya. Saya naikin ya. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Ceweknya udah mulai kecekek kan? Dari G ke A. Kalau saya milih lagu ini, kalau saya mau modulasi, saya turun dulu ke F. Karena waktu di G tadi ceweknya bisa nyampe F ke G. Itu pas. Jadi chord aslinya di mana? G, karena yang nyanyinya cowok. Ya, yang nyanyinya cowok. Ada satu waktu kemarin sama Pia kita balik dari Lampung. Dia kan jadi singer saya tuh. Dan saya bilang, lagu Koko ini tinggi-tinggi. Saya bilang itu chord aslinya. Saya biarin dia. Karena saya tahu power suara dia tuh bisa. Cuma perlu dipaksa. Ya, biarlah dia belajar seperti Lia yang kena siksa juga. Ya, akhirnya kita ngomong. Saya ngomong sama Ko Hasan di mobil. Kok lagu ini baca kayak ini. Lagu ini kita naikin lagi. Saya pikir dia tidur. Saudara. Di belakang dia bilang gini. Nyanyilah Dewek. Bangun dah katanya. Oh, aku bilang, tak denger ya. Karena buat saya ini masih bisa, range-nya masih masuk. Tapi maka itu kita perlu chord, hearing. Nah, kita nih sering takut. Enggak tahu chord dasarnya apa, kita nyanyi yang penting suaraku masuk. Benar enggak? Cewek bawa lagu ini, Anda kasih lagu ini di D. Cowoknya habis. Maka itu perlu tahu chord dasar. Tinggal dinaikin, diturunin. Ya, oke? Ngomong sama diri, belajar chord. Harus hearing, modulasi. Anda harus mengerti. Kalau nggak bisa. Nggak mungkin seorang montir nggak ngerti soal mesin. Ya kan? Anda harus ngerti. Udah pelayanan di sini, jangan nggak belajar. Oke? Menguasai cukup banyak pembendaharaan lagu. Nah, ini dulu titis stres nih. Berapa lagu tuh yang dulu aku wajibin? 100 sampai 100. Masa? Itu korban. Ini korban saya dulu di PDHK. Harus bisa baca not. Saya lupa dia nggak bisa lihat. Aduh, saya bilang enggak. Kadang kurang berhikmat dulu, saudara ya. Dia stresnya bukan main. 150 lagu, 15 album dia mesti belajar. Jadi maka itu dulu yang jadi singer saya. Datang udah stres duluan, saudara. Suara nggak keluar. Kenapa? Stres. Ya, sekarang saya udah nggak terlalu gitu. Saya bilang udahlah, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Kalau tinggi kita turunin. Ya, tapi harus tahu lagu. Jangan enggak, ya kan? Fungsi dalam tim. Memberi vokal power pada setiap pujian. Dri, maju Dri. Kita secowokan malam ini. Ya. Teman-teman saya kenalin, dia masih single. Mike. Mainnya lagu mengkritik kuasa. Sini, biar kau kelihatan ganteng. Open PO. Salah. Nyanyi lagu. Ya. Kau, aku singernya. Ya.
Dia WL-nya, saya singernya. Mengalir. Saudara, maklum, grogi dia. Grogi. Oke, diulang ya. Ciao. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi nyatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau hadir di tempat ini saat ini, kami percaya sungguh mulia. Kau hadir di sini, Kau memulihkan kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tepuk tangan dong. Saudara lihat. Iya. Setuju. Di PD Santa Maria ya. Lihat waktu dia awal nyanyi, saya kecilin suara saya. Dia yang gede kan? Waktu dia ngomong, saya gede kan? Seperti itu fungsi singer. Jangan seperti ini, nyanyi lagi. Mengalir kuasa dan tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Saudara singer jangan tutup WL-nya. Dan saya lihat itu karena singernya terlalu asik. Saya nggak tahu kenapa, tapi ada yang terlalu asik. Wah, dia asik sendiri. Saya langsung bilang, kecilin mic-nya, matiin. Ya, thank you, Dre. Itu fungsi kita. Oke? Lihat nggak saya bantu dia tadi? Iya kan? Iya. Jangan dominasi satu orang. Karena apa? Singer nggak satu orang kan? Ada orang lain kan? Tapi banyak singer kadangkala saya nggak tahu apa yang dia mau lakukan. Dia tunjukkan dia bisa nyanyi. Gede sendiri. Susunan paling enak itu di mixer flat. Nggak dengar lagi ini suara siapa, nggak dengar ini suara siapa, flat. Beda kalau solo, ya kan? Ayam bakar. Ya beda kalau solo. Oke? Maka itu penting waktu datang PD, tugas duluan. Biar mic-nya bisa di-set. Biar mixernya bisa pas. Kita coba lagu kenceng yuk. Suaranya di mana, terus lagu pelan. Oke, ukuran gini. Dan kalau udah kegedean ternyata salah set. Saudara, maka itu nyanyian tutup terus. Ini ditempel di mulut. Aturnya sudah di sini. Kalau udah kegedean, turunin. Ya kan?
Kan ada singer-singer yang nggak butuh mic. Ya kan? Yang singer-singer yang nggak butuh mic. Dia nggak pakai mic aja udah gede. Apalagi pakai mic. Turunin. Gitu loh. Oke? Ini udah pada muka lapar semua ya kayaknya. Memberikan harmonisasi. Kalau bisa kasih suara 2 silakan. Masukin di situ. Ya. Kasih suara 2. Tapi juga jangan terlalu dominan. Kasih harmonisasi di situ di dalamnya. Oke? Memberi inspirasi. Ini singer bagi umat. Saya udah bilang apa yang ada di depan mengalir ke mereka. Mimikmu, ekspresimu, kasih senyum, angkat tangan, tepuk tangan, nari dan semuanya. Oke? Maka itu singer jangan tutup mata terus. Mau pujian dia tutup mata, mau worship dia tutup mata. Kebanyakan singer kalau udah worship dia tutup mata, mic turun. Saya pikir ngapain itu di depan? Anda itu sebagai singer apalagi penyembahan, kasih power, dorong, kasih backup kepada WL-mu. Jangan mic udah turun, ini turun. Langsung silencium cuma koma kamit. Saya tes nanti. Tanggal berapa? 13. Siap-siap ya. Backup. Dre, maju lagi deh. Teman-teman, saya minta izin. Apakah kalau kita nanti selesai jam 9-an Anda keberatan? Tidak ada. Oh iya. Malming. Tapi tenang, abis ini kita makan. Tapi tolong makannya mungkin nggak panjang ya. Oke. Kamu nyanyi lagu penyembahan. Mau nyanyi lagu apa penyembahan? Oh ya. Hadiratmu memenuhiku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi sungguh-sungguh rasakan hadiratnya. Hadiratmu, sembah Tuhan di tempat ini. Rasakan dia memenuhi setiap kita. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang kami nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari sembah dia. Kami sembah kau Tuhan di tempat ini. Shibarabaraba. Tuhan kami naikkan bagimu, oh Yesus. Kau yang layak disembah, Yesus. Haleluya. Lihat,
Waktu dia bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia. Waktu dia bahasa Aro, saya bahasa Aro. Tapi kebanyakan enggak. Singernya asik sendiri, dia bahasa Indonesia, singernya backup saudara. Ikutin. Hearing, dengar ini mana. Saya ambil alih enggak tadi? Saya tuh cuma kayak nempel sama dia. Dia sini, saya gini. Oke? Seperti itu tekniknya. Oke? Thank you. Saudara, selesai. Pertanyaan besok, tidak malam hari ini. Ya, besok kita akan latihan yang namanya bermazmur. Dengerin musik, bermazmur. Karena di PD itu bukan cuma sebuah penyembahan, tapi bisa dimulai dari bermazmur. Ya, besok kita akan latihan itu. Dan kita akan makan dulu. Setelah makan nanti kita masuk ke susunan PD. Susunan PD. Susunan dari sebuah pujian.